Hai Inspektor, masih ingat mengenai konten kami yang membahas mengenai asal-usul Republik dari bangsa Romawi? Kali ini Inspek History kembali bekerja sama dengan Frank dari Sejarah Romawi untuk membahas mengenai sejarah dari lembaga kepolisian untuk menggunakan Tetsudo sebagai bentuk perlindungan dari senjata-senjata yang sering digunakan massa dalam kericuhan, seperti batu atau segala macam material lain yang bisa dilemparkan. Apabila ada personil polisi yang terluka, formasi Tetsudo juga bisa melindungi personil tersebut dari bahaya yang mengancam. Jika massa bertindak agresif, barisan semacam Tetsudo juga bisa dibentuk oleh personil kepolisian untuk menahan gelombang demi gelombang serangan massa yang seringkali tidak terarah
kota. Secara keseluruhan, formasi Tetsudo masih jauh lebih sering digunakan prajurit Romawi dalam pengepungan benteng dibandingkan dengan pertempuran langsung. Pertahanan utama sebuah kota selain parit dan tembok tentu adalah pemanah dan artileri yang disiagakan pada tembok. Prajurit pemanah dan artileri umumnya menimbulkan korban yang tidak sedikit di pihak menyerang. Tetsudo sangat efektif untuk mengantisipasi hal tersebut. Ketika seorang jenderal Romawi memerintahkan serangan, para prajuritnya akan berkelompok membentuk formasi dan maju secara perlahan-lahan mendekati benteng. Tidak banyak panah dan misil yang mampu menembus formasi tersebut. Bahkan batu-batu besar yang menimpa dari atas bisa ditahan. Setelah semakin dekat dengan tembok musuh, rangkaian perisai bagian atas dari Tetsudo juga bisa digunakan sebagai jalan atau tangga, dengan memiringkan perisainya dari bagian belakang menuju ke bagian depan. Para prajurit Romawi menggunakan perisai-perisai ini untuk mendaki ke bagian atas tembok dan menyerang prajurit-prajurit musuh yang ada di atas tembok. Lalu apa yang membuat formasi ini demikian efektif? Ukuran perisai berbentuk persegi panjang yang sedemikian besar, dan juga ketebalannya memampukan tidak jarang pedang yang menyerangnya menjadi meleset, atau bahkan memantul. Scutum juga merupakan senjata bagi prajurit Romawi yang akan menerjang musuh, dengan memukulkan perisai tersebut ke arah musuhnya, sehingga mereka terhempas mundur. Perisai yang digunakan polisi memiliki bentuk yang mirip dengan scutum, sama-sama dipegang dengan dua tangan dan sanggup menutupi sebagian tubuh dari penggunanya. Perisai polisi anti huru-hara dibuat menggunakan bahan transparan polikarbonat. Sekalipun tidak sekuat scutum, namun cukup efektif melindungi diri dari berbagai jenis lemparan. Dalam situasi yang lebih serius, kepolisian juga memiliki perisai balistik yang tahan terhadap tembakan senapan api. Bentuk cembung ke depan diadopsi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih efektif untuk menggebrak barisan massa. Salah satu catatan pertama mengenai penggunaan formasi Tetsudo adalah sejarawan Romawi kuno bernama Titus Livius. Ia mencatatkan asal-muasal Tetsudo dalam parade militer yang sering diadakan oleh bangsa Romawi. Selanjutnya, Plutarch menjelaskan tentang bentuk formasi ini dalam Perang Sertorian dan invasi Mark Antony ke Parthia. Gambaran-gambaran Tetsudo juga terdapat dalam berbagai peninggalan arsitektur Romawi seperti Trajan's Column, Marcus Aurelius Column, dan Arch of Septimius Severus. Formasi ini akan terus digunakan bahkan setelah kejatuhan dari Romawi Barat dan kejatuhan dari Romawi Timur. Saat ini, Tetsudo lebih banyak digunakan sebagai salah satu metode dari kepolisian untuk mengendalikan massa, khususnya saat demonstrasi berakhir dengan kericuhan. Tetsudo sering digunakan untuk menghadapi kericuhan berskala besar yang berpotensi menyebabkan kekerasan atau gangguan dari keamanan publik. Salah satu contoh penggunaannya adalah gelombang demonstrasi besar-besaran yang beberapa waktu lalu terjadi di Hong Kong dan menarik perhatian di seluruh dunia. Ketika demonstrasi terjadi, kita bisa melihat bagaimana petugas kepolisian Hong Kong menerapkan formasi Tetsudo yang sebenarnya merupakan perkembangan dari formasi militer Romawi. Dalam hal ini, kita bisa belajar bagaimana pelajaran-pelajaran dari masa lalu masih sangat berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah
dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.